bagikan untuk teman-teman yang belum hadir atau yang belum hadir. Without further ado, I think Pak Lutfi Purnomo, Pak Oyaji, the screen is yours. Okay, thank you Bu Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you so much for having me here, Bu Sabrina. I'm not somehow teaching you here. I'm just sharing you all my experience in writing journal articles, published for reputable journals, and Scopus Index and also Sinta Index. Actually, this is the first time I share my experience to sarjana degree students, So this is something fresh and new, and I do really enjoy it. Usually, I was invited in doctoral or master degree, and then the nuance is different, So I feel somehow comfortable with somehow attending these occasions with you, because based on your Metopen titles, then somehow you have a great title and then breakthrough ideas. So today, allow me to share my experience on how to get a well-built topic by addressing issues and phenomena. Allow me to share the presentation first and the PPT. Oh, can I share my own screen? Sabrina? Yeah, sorry. Can you try again, Pak? Okay, thank you. Okay. This presentation will be delivered in a mixture of fashion, between English and Bahasa Indonesia, to somehow perhaps more understanding toward what we are trying to present here. Okay, so when we talk about topic, actually, based on my experience, reviewers of reputable journals, they love somehow accepting articles which address current issues and phenomena. Though some other journals, are welcoming also topics which are outdated. As long as you can somehow criticize certain theories, certain phenomena, and then from your research, you can propose a prototype of a theory, or you can somehow formulate a theory, or you can just criticize or complement a theory, that will be somehow a good start, that somehow can suit your heart, that your articles will be accepted. Okay, jadi reviewer jurnal bereputasi itu melihatnya kebanyakan itu kebaruan dilihat dari fenomena dan isu. The more recent, and then you can address that with theory, itu the chance for you to be somehow published is higher. Seperti yang saya omongkan di kelas Metopen itu, the philosophy of our research is traditions of the new, jadi tradisi baru. So you need to address new issues, new phenomena by referring to traditions. Tradition here refers to theories. Jadi mengadres isu-isu baru itu dengan teori yang sudah ada. Itu filosofi mendasar semua tulisan Barat. Jadi kalau menulis artikel dalam bahasa Inggris itu dan untuk publikasi di Barat itu orientasinya harus tahu dulu, paham filosofi Barat, penulisan Barat. And this one, issue and phenomena, if you check on Cambridge Dictionary, you can find that those two words are different. Issue, a subject or problem that people are thinking and talking about. For example, the issue of a pedophile who was glorified, when he was out of the prison. Someone, that's an issue. People are talking about that person and how certain TV stations somehow
is facilitating that person to be glorified. Yeah, this is an issue. You find the issue, then you need to think what can be somehow used to address that issue. Ya. Dan kemarin ada yang kayak gitu, glorifikasi pedofilia itu apa yang bisa dibahas kira-kira. Saya baru nulis itu. Oh, apa ya? Oh, bagaimana mungkin dia berklarifikasi atau stasiun TV-nya mengklarifikasi. Kan banyak itu stasiun TV seperti yang di Korea kemarin somehow ya insulting Indonesia ya, and then the TV stations are clarifying what they said by issuing a certain formal degree of apology. Ya, itu jadi somehow apa ini dari bahasa yang tadi dibidik? Oh, kalau saya pribadi saya akan bidik itu ini klarifikasi. Bahasa klarifikasi itu masuk domain apa? Masuk domain apa? Oh, masuk domain bisa pragmatik, bisa semantik. Yang pas apa? Nah, itu harus diolah terus. Oh, mungkin forensik linguistics itu. Oh, mungkin bagaimana mengekspresikan apology, speech act-nya seperti apa dengan cyber pragmatik. Nah, itu dicek. Nah, itu menarik. Dan itu mesti ada. Somehow everything is connected ya di dunia ini. Or phenomenon ya, something that exists and can be seen, feel, tested ya. Especially something unusual or interesting. Jadi when we talk about phenomenon, it actually refers to our sensorial perceptions, ya. How our sensories perceive something, ya, and we find that it's interesting. Jadi an issue can be a phenomenon in the end, ya. If somehow that issue, ya, holds or somehow grips our attention, our sensorial perceptions in a very long time, ya, and it is unusual or interesting. Dari kasus seperti yang kemarin pedofil yang diglorifikasi itu, dia bisa jadi fenomena. Kalau ternyata ada yang lain seperti itu, atau mungkin apa itu bentuk lain tidak pedofilia, mungkin koruptor, mungkin yang lain, orang yang melakukan tindakan yang tidak pas tapi diglorifikasi. Berarti itu kata kuncinya fenomena glorifikasi. Nah, glorifikasi itu kalau sastra kira-kira apa? Apakah naratif glorifikasi itu ada? Kalau translation, kira-kira kalau ada orang luar sedang nyuting, sedang berklarifikasi, terjemahnya seperti apa? Kalau orang itu orang linguistik, dia akan apa analisisnya? Apakah mencari pattern atau linguistic marker, penanda-penanda bahasa, penanda kata yang berhubungan dengan mengklarifikasi. Oh, mungkin dimulai saya minta maaf, atau mungkin ini bukan kesengajaan, ini adalah bla 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 bla. Itu marker. Nah, itu menarik. Dan nanti akan memunculkan teori baru. Gitu. Dan semua somehow start from how you sharply ya eye an issue ya, a phenomenon itu. Contohnya ini yang sedang ngetren itu. Kepak sayap kebonekaan. kerja untuk diri sendiri, baca-baca. This is an issue which somehow becomes a phenomenon. Why it becomes phenomenon? Somehow, whenever we go out anywhere in the city, in Solo especially, when you turn your head left or right, you will find a billboard, yeah, political billboard talking about that tagline, that all of you know. This is our duty ya sebagai linguistic scholars and literature scholars and scholars untuk somehow addressing this issue. Ini isu, gimana addressnya seperti apa? Gitu. Kalau yang seperti ini seperti apa? Sebagai contoh ada teori di linguistik itu, di linguistik di sastra, ada teori namanya Gestalt. Teori Gestalt itu maksudnya what is being said and what is being hidden. Kalau itu sama seperti di linguistik itu implicature itu, imply-nya mana, seperti apa itu. Kayak ini kan meme ya, ini meme. Nah, yang dimimekan siapa? Terus kenapa milih boneka itu? Nah, apakah sama dengan bineka dengan boneka? Terus kok ada aji doa ibu, ketua partai big match itu bisa dianalisis. Kalau dalam perspektif implicature dia maknanya apa ini? Kritiknya kok seperti ini, pakai boneka. Nanti dibahas. Kalau anak sastra mungkin pakai Gestalt. Ya. Oh, ini masnya, fokusnya ini masnya, bonekanya,
tulisannya itu atau namanya. Terus backgroundnya yang jadi ground itu jadi ground itu burung-burung warna terus apa itu warnanya langit itu senja itu apakah dia jadi ground jadi cuma dasar aja atau dia punya maknanya atau ada perpaduan dari keduanya yang memunculkan makna oh itu bisa semiotik maknanya apa. Nah itu menjadi sesuatu yang bisa dibahas. Atau kalau dalam konteks somehow in the US konteks ya when Trump was still campaigning somehow Trump ignore the conditions of corona disease spread and then some of his counterpart his some haters or his, those who somehow dislike Trump somehow made a billboard when Trump campaigned in Iowa if I'm mistaken and then they made a billboard and then paid for the billboard saying Trump COVID super spreader event. This is to indicate that that direction is the place in which Trump is holding a campaign, but that person is ignoring the fact that corona disease is still somehow threatening everyone, and he ignores that. And it can be a new cluster for super spreader. Itu juga meme. Nah ini kalau dalam konteks apa itu Barat ekstrim meme-nya. Jadi yang seperti ini susah dituntut karena dia freedom of speech itu. Nah, kalau anak-anak sastra analisis ini bisa dianalisis apa itu campaigning ritual itu. Jadi di popular culture itu ada istilah ritual itu. Ada ritual kalau kampanye itu saling menyerahnya seperti apa di Amerika. Itu bisa menjadi suatu hal yang menarik dibandingkan di Indonesia seperti apa. Di Indonesia mau ngeritik semacam apapun tetap ada perkewuhnya. Kalau di somehow in the US then you can say anything you want because it's a part of freedom of speech itu. Nah itu bisa dipidik. Gitu. Dengan teorinya mungkin apa itu siapa itu teorinya Nahbar Lause itu bisa. Nah, there is a critical questions regarding with issues and phenomena. Tadi isunya political ads itu akan menjadi sebuah fenomena when those ads become sensorially immersive and we find them interesting and unusual. Jadi kalau isu-isu itu diekspos terus dan kita menjadi bagian dari apa yang diekspos tadi, maksudnya kita itu setiap hari disuguhkan dari layar kaca isu-isu tadi, itu akhirnya jadi sebuah fenomena. Menjadi sebuah fenomena karena kita imersif secara sensorial, kita melihat, kita mendengar, dan kita sebenarnya nggak mau ngerasani, tiba-tiba ngerasani, mulutnya bicara, nah itu dia akhirnya menggibah itu, daripada menggibah ditulis itu, dianalisis. Dulu ada pengalaman menarik dulu apa itu, iseng-iseng, saya analisis gambling linguistics, bahasa judi, but up till now it has not yet been submitted belum dikumpulkan karena somehow itu pekerjaan panjang jadi apa itu teorinya harus dibaca banyak itu. Nah saya salah satu yang saya bidik dulu tentang capjiki judi capjiki di apa itu di Solo. Jadi di Solo apa itu dulu ada judi capjiki sekarang sudah enggak ada. Itu saya menemukan itu ada bapak yang ada formula untuk menebak keluarnya apa, kan ada ratu, ada petik, dan ada banyak pilihan gitu, kayak seperti kita main roulette, ada banyak pilihan terus untung-untungan gitu. Nah, ada 3 bapak itu saya yang semuanya menarik. Yang pertama bapak itu bilang saat saya tanya gimana caranya mengetahui bahwa apa itu yang keluar hari ini itu ini gitu. Terus dia bilang, Mas, biasanya tak deleng kuburan. Jadi kertasnya dilinting terus dikasih rokok sama yang lain terus ditaruh di pohon yang paling besar terus dia tidur di situ. Katanya besoknya keluar gitu loh. Ya pernah nembus Pak? Oh ya pernah.
Nembusnya sama tidak nembusnya banyak mana itu? Ya banyak tidak nembusnya. Nah, itu menarik. Dia berarti apa itu pendekatan. Dia sudah melakukan penelitian itu, ya, pendekatannya mistis itu. Dia untuk mencari jawaban pendekatan mistis. Dia sebenarnya sudah melakukan penelitian sendiri, mistis itu. Nah, yang kedua itu menarik. Yang kedua itu apanya itu niteni. Jadi beliau punya catatan. Oh kalau hari Senin, Kliwon apa-apa, keluarnya apa. Terus disusun itu terus dihitung probabilitas. Kira-kira nanti hari berikutnya keluarnya apa. Nah, itu juga berhasil. Gitu. Terus yang terakhir menggunakan apa sistem reference. Jadi merefer. Jadi dia cenderung ikuti yang expert ya, senior, lebih senior daripada dia. Expertnya itu milih apa, dia milih itu ya gitu. Nah, dia ini menarik. Ini menarik dibahas dalam konteks kebahasaan, kesusastraan itu menarik karena bagaimana tiga orang ini somehow ya they address the same thing ya, but using actually same patterns ya. Linguistic markernya itu sama. Linguistic markernya itu mirip-mirip. Jadi kata gamble itu mesti berhubungan dengan untung-untungan. Untung-untungan itu di breakdown jadi diutarakan, diujarkan seperti apa. Oh, diujarkan dilihat dari mistis, ujarannya berbeda. Dilihat dari probabilitas, ujarannya berbeda. Itu menarik. Nah, itu. Dan itu kan menjadi istilah baru. Kalau saya mau mengajukan jadi gambling linguistik, jadi language khusus untuk gambling gitu. Nah, itu fenomenon itu karena dia imersif karena akhirnya dilarang terus nggak jadi. Nggak ada lagi sekarang. Terus issues political memes, fenomenanya disebut fenomena somehow when those memes become, sorry I somehow write down become twice ya, become a trend itu, become a trend. Selalu ada kasus apa somehow a hot issue is spreading in the internet or on television somehow the memes ya are mushrooming automatically. It becomes a trend. There is a political issue and then there is a meme. There is someone caught by KPK and then there is a meme. Everything is responded or reacted by a meme. So it has become a phenomenon. Somehow we are automatically searching for the memes when there is an issue. Jadi kita nggak sadarkan mesti kalau ada isu apa gitu kan cari meme-nya seperti apa. Dan entah kenapa yang muncul di Google itu ya kalau ada isu apa mesti sudah ada meme-nya. Nah, itu jadi fenomena. Nah, contohnya this one ya. I presented this in Sanal Dharma ya last 2 weeks ya. This is a digital meme ya from Crash Landing on You which was subverted into a parody ya. Itu dramanya kayaknya Crash Landing on You. And then when you check on the subtitles, it's impossible for this beautiful lady, the Korean lady, to somehow say this line. Yeah? And then the subtitles are having fun with Crash Landing on You, and then somehow subverted the footage into a campaign to stay at home. Jadi tahun kemarin saya analisis itu, orang Indonesia dan Barat itu banyak yang menggunakan footage film-film terkenal, terus dibikin sebuah kampanye digital tentang sesuatu, khususnya corona. Nah, itu sarana menarik ya, spreading a social message through ludic means ya, through playful means ya, itu menarik. Lah ini jadi viral. Nah, pertanyaannya adalah virality is an indicator of issues and phenomena. Ya, to some extent yes. Nowadays, when we are trying to address an issue, most of the thing that we refer and use is whether that object of issue or whether the issue or phenomena is viral or not. Nah, bisa. Tapi kelemahannya viral itu ngukurnya seperti apa? Somehow we can use hashtag, somehow we can use the Google account ya, whether when we browse or we type down certain keyword and how many numbers of appearance popping out from Google, and that can be used also. But the most somehow, in my opinion, the most convenient way to decide whether it is an issue or a phenomenon
in perspective, the perspective of viral is that we can check whether it has a site ya dedicated to address this issue. Jadi dicek ada situs nggak, YouTube channel nggak yang itu mendedikasikan dirinya bahas masalah ini. Nah itu menarik karena dia mencoba mengumpulkan semua footage itu jadi satu untuk disebarkan. Contohnya yang sangat dedikatif itu yang kasus Hitler ini. Nah ini Hitler's Rant itu sampai ada neologisme. Jadi ada istilah baru namanya Hitler's Rant yang mulai 2015. Whenever the world somehow is having an issue or a phenomenon, ya, Hitler Rant Parodies YouTube channel is always creating a digital meme, ya, from the same footage, ya, The Downfall, ya, itu ada film judulnya The Downfall, menceritakan kejatuhan Hitler. Itu digunakan untuk nge-address isu apapun setiap kali muncul. Sampai akhirnya apa? Muncul neologisme Hitler's Rant itu. Nah, munculnya neologisme ini somehow can be used as indicator that it is a phenomenon. Karena sampai bisa muncul istilah baru. Istilah baru. Ketika saya kemarin presentasi di Sadar itu ya, saya mengajukan teori namanya quasi-translation. Quasi-translation itu kita tahu subtitle-nya atau dubbing-nya itu bukan dia bukan terjemahan itu loh. Jadi ini kan Hitler nggak mungkin untuk terjemahnya most countries ini corona. Zaman dia belum ada corona, kita langsung tahu itu. Nah itu namanya quasi, masuk dalam umbrella fake translation, penerjemahan palsu. For fun and for social message, but it's still called translation in philosophical paradigm, masih disebut sebagai translation karena dia mengalihkan pesan. But the message is semantically fake, but pragmatically correct, ya, in the sense that it delivers something, ya, to someone else, ya, in the form of social form, in the form of social message, ya, through ludic means. Gitu. Jadi ini virality itu biasanya taking something by storm. Banyak yang merespon dalam bentuk meme, terus muncul inquiries, muncul studi-studi tentang meme tadi, dan akhirnya muncul neologisme. Nah, munculnya ini bisa jadi sebuah landasan bahwa oh ini viral, ini viral, bisa digunakan untuk landasan mengklaim bahwa ini itu pantas dianalisis. 2015 sampai 2001 belum mati ini situsnya, dan tetap ada terus, dan istilah itu digunakan terus menerus di internet. Nah, berarti ini bisa digunakan sebagai landasan untuk fenomena tadi. Oh, tadi ada Mbak siapa dari Crash Landing on You, dia punya prinsip sama seperti Hitler ini. Oh, berarti kita bisa pakai tadi objeknya Mbak Crash Landing on You tadi dengan dasar teori neologisme Hitler's Rant ini. Nah, contohnya ini. Or you can use, can we use trending meter as an indicator of issues and phenomena? This meme, ya, appeared last year, ya, in Ramadan, in one of the episodes of Upin in Ipin, ya. PZ at that time, ya, said to Upin and Ipin, because they did not have mother, knowing that heaven paradise is, ya, beneath mother's feet, ya, PZ said that Upin and Ipin will not somehow enter the paradise. Ya, akhirnya muncul trending PZ nggak ada akhlak. Terus dicek di internet, somehow itu tweetnya banyak sekali, sampai 3.000-an tweet. Can we use this trending meter as indicator that it is an issue? Yes, somehow you can use that. Karena the assumption is that more people are attracted to certain thing, that thing becomes an issue which are somehow open for a discussions. But the problem is that how many tweets should someone get in order to be called an issue? How many tweets an object, ya, should get to make that object, ya, as an issue? Nah, itu jadi masalah.
bisa berlandaskan pada Twitter itu ada peringkatnya 10 besar atau berapa, menjadikan isu. Tapi kalau dalam penelitian berbasis internet itu tidak ada ya, apa itu patokan harus berapa tweet gitu. Somehow when it has become a trend on Twitter and then Twitter is addressing the number of the tweets, we can use that as an indicator to address the issues and phenomena. Or using a trendsetter. Besides trending matter, perhaps we can use trendsetter. Though it is fake, yeah, perhaps. Yeah, okay. Trendsetter means that a person who somehow is always becoming an attention, yeah, or creating something, or creating controversy to gain attention or garner attention or somehow net a lot of views, yeah. And this kind of person, yeah, is actually a good resource for our analysis, because this kind of person, yeah, is usually offering something issuable, or we can say phenomenalable, ya, or what. Jadi orang-orang semacam ini itu dalam perspektif isu menarik karena dia apa itu menjadi buah bibir, dan buah bibir itu biasanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata, lewat komen dan yang lainnya, dan kita bisa menggunakan itu sebagai sarana untuk analisis ini isunya apa. Ini kayak contohnya Donald J. Trump ini sebenarnya itu fake ya, Twitternya itu tidak seperti ini, tapi keberadaan ada apa itu image seperti ini itu menandakan bahwa Donald Trump itu trendsetter sampai dibuat fake semacam itu. Walaupun somehow to some extent this person tends to be negative, but somehow we can use that thing to do an inquiry what actually this person is trying to say itu. Jadi kan ada kelasmu itu dulu ada yang analisis apa? Komen analisis dari komennya pengikutnya Trump itu di Twitternya. Nah itu menarik karena akhirnya dia bisa menemukan formula atau pattern pola-pola komentar mana yang hater, mana yang suka, itu jadi tahu formulanya, mana yang netral, itu ada formulanya. Nah, caranya yang pertama untuk somehow addressing the issues itu you need to check the parts of the issues or phenomenon which are linguistically, literally, or translationally analyzable. Bagian-bagian itu mana yang bisa dianalisis. Contohnya tadi ini, kepak sayap ini. We can check perhaps first on the textual elements. We have verbal expressions, typography, visual elements, images, colors, operative elements, adds billboard shape, location, and size. Ini elemen-elemennya di breakdown. Verbal expressions. Kalau semacam ini masuk studi apa? Oh, slogan. Kalau slogan berarti slogan seperti apa? Ini lucu. Oh, dicari nggak ada. Nah, kamu bisa mengajukan mungkin ludik slogan atau wah ada ini political slogan. Tipologinya apa? Apa aja political slogan? Oh, ini bentuknya meme. Nah, itu panjang bisa banyak. Atau image-nya. Kenapa ini warnanya seperti itu, senja, merah, kuning. Maknanya seperti apa? Bonekanya kok seperti itu? Teddy bear atau bukan itu teddy bear? Dianalisis. Teddy bear itu dari mana asalnya? Kata teddy bear, sejarahnya diungkap, terus dikaitkan. Nah, itu menjadi temuan menarik. Atau operatif elemen, bentuk billboardnya, lokasinya di mana, ukurannya seperti apa. Gambar di tempat orang yang cenderung maaf. No, I think I lost you a little bit before. Okay.
It's okay, now you're back. Oke. Politikus itu cenderung menaruh gambar dirinya itu di tempat orang-orang yang banyak bergerak, di pinggir jalan itu. Kalau asumsinya ada benda mati terus dilewati orang bergerak, dia cenderung tidak akan digagas. Nah, terus ada kejadian menarik itu ketika ada seorang wali kota yang minim budget untuk kampanye, itu dia minta dia ahli kampanyenya anak muda semua. Anak mudanya ini meneliti dulu apa itu ciri-ciri apa billboard naruh pamfletnya di toilet umum. Jadi, ketika di tempat orang bergerak utamanya toilet itu ditaruh gambarnya dia. Jadi mohon maaf, sambil dia buang air itu melihat wajahnya itu, melihat wajahnya. Jadi dan ternyata sukses berhasil itu wali kota yang minim budget itu jadi wali kota. Nah ini anak ini pintar sekali, nanti dia apa itu punya ide untuk analisis secara operative elements itu bahwa pamflet itu harus tempat orang berhenti, bukan di tempat orang berjalan. Gitu. Dan ini jadi analisis. Nah setelah itu, setelah membreakdown part-part yang bisa dianalisis itu somehow kira-kira digunakan ilmu yang sudah dipelajari di kuliah. Kira-kira somehow what fields ya are able to be used to address those parts ya. Anak linguistik. Mungkin pragmatic, sir. Somehow it is contextually ya bound to the meaning itu. Jadi pragmatik kan studi tentang konteks ya. Ada memes for political context. Dia mengkritiki atau membuat satir. Mungkin studinya implicatures. Nah, terus cari itu di previous studies implicatures di apa itu political meme context, dicari. Mesti ada. Nah, previous studies-nya diambil, terus dicari celahnya yang belum ada apa. Di Indonesia apa yang ditawarkan? Reviewer luar itu lebih suka kita mengadres isu-isu lokal, tapi dibawa ke ranah internasional. Salah caranya adalah yang saya lakukan terus-menerus itu ngadres isu lokal, apakah sinyal saya, teman-teman? Apakah bisa kedengaran Pak Lutfi? Saya juga No. tidak dengar. Kita juga tidak mendengar. Iya. Oke. Sebenarnya terputus. Iya, sedikit, Pak. Sudah. Tapi sudah kembali lagi. Tadi sampai yang dilakukan Pak Lutfi addressing local issue. Jadi kalau yang saya lakukan saat menulis artikel itu mesti membawa isu lokal terus diangkat ke internasional dengan bandingkan keadaan yang di internasional terus pakai teori Putus-putus lagi, Pak. Bu. Sampun. Sudah. Ampun tadi. Ya. Jadi kayak ngantri itu. Saya setahun meneliti bagaimana ibu-ibu di Solo itu
nabrak antrian saat antri makanan sarapan itu. Jadi selama setahun saya gantiin istri saya beli sarapan sambil nyatet sambil lihat percakapannya itu. Nah, ternyata menarik. Jadi ada teori yang bahas antri itu tidak bisa menjawab fenomena di Indonesia ini. Jadi ada 6 tipe ngantri, apa nabrak antrian seperti orang Jawa mesti apa? Selak kesusu ki aku ngene-ngene. Atau bojoku selak ngenteni udah diseneni. Itu menarik. Ada yang nyerobot langsung. Itu menarik, itu fenomena. Karena terus menerus. Jadi selama setahun itu saya beli sarapan itu menemukan hal itu terus menerus di 2 warung yang berbeda. Dan itu sama munculnya, oh ini bisa. Terus dikirim, alhamdulillah itu di review. Itu seperti itu. Jadi membawa isu-isu lokal. Kayak multimodality itu tadi mungkin bisa bandingkan dengan partai-partai itu kalau mengiklankan diri mereka itu formulanya semacam apa. Itu menarik untuk dibahas. Yang seperti ini bisa dibahas apa? Tadi quasi translation, pseudo translation, terjemahan palsu atau pelokalan. Itu menjadi menarik. Tapi kalau teman-teman maunya objek yang dianalisis itu apa itu? Kalau untuk jurnal ya, tapi kalau untuk skripsi teman-teman pakai objeknya dari luar. Gitu. Kayak novel ya dari luar gitu. Kalau untuk apa itu jurnal yang bereputasi internasional itu yang disukai isu-isu lokal, tapi isu lokal itu bagian dari isu besar secara internasional. Kayak teman-teman sastra itu kan seringnya analisis apa itu feminisme ya, saya nggak paham masalah feminisme. Nah kira-kira di Jawa kayak gitu seperti apa itu penggambaran perempuan? Kan seringnya animasi itu bandingkan Raya, terus bandingkan Mulan dan lain-lainnya. Nah mungkin yang diangkat tuh membandingkan Mulan, Raya sama yang tokoh di sini, gitu. Mungkin Susanti ada tokoh yang lain. Nusa Rara, lah itu menarik gitu. Itu menarik. Anak-anak translation bisa analisis itu quasi translation dimulai dari fansub, umbrellanya fansub, terus bahas meme, fake translation sebagai meme. Tujuannya untuk campaigning. Oh dia masuk teori Skopos, anak terjemahan tahu semua itu Skopos. Oh karena dia Skopos berbasis purpose somehow, ya. We can address a new term, which is called quasi translation. Terus bisa bikin tipologinya. Atau yang ini, kalau ini anak sastra, analisis bisa. Somehow, when this kind of meme is created, actually the creator of the meme is trying to compare intertextually ya between Upin Ipin and Deddy Corbuzier ya. In our mind, ya, unconsciously nowadays, when it comes to clarifications, then those who want to do clarification have to come to Deddy Corbuzier channel, ya, to some extent, in order to gain, ya, somehow what is it, more inputs, ya, from the viewers regarding with the clarification. Jadi kayak menjadi sebuah fenomena kalau orang mengklarifikasi itu harus datang ke tempatnya Deddy Corbuzier itu. Dan ini bisa ditautkan dengan teori intertekstual, bisa pakai teorinya Genet ya itu, atau teorinya Prince itu. Bagaimana dua naratif yang berbeda yaitu Upin Ipin dan narasi klarifikasi menyatu. Nah, memunculkan apa fenomenanya? Oh, mungkin bisa mengajukan teori gestaltik naratif itu. Nah, kira-kira yang jadi yang fokus siapa? Apakah visi, apakah Deddy Corbuzier-nya, ataukah perpaduan keduanya itu? Itu menjadi sebuah hal yang menarik. Ada teori namanya micronarrative. Micronarrative itu, meme itu micronarrative karena dia bercerita sesuatu. Seperti yang dilihat di sini kan, visi itu berusaha menjelaskan ya. Itu yang ambil adegannya itu menarik, dia screenshotnya itu sudah mikir. Harus menunjukkan narasi dia sedang mengklarifikasi. Oh, yang bagian Corbuzier harus menunjukkan
Pak Corbusier-nya sedang mikir ingin mencoba merespon. Nah, itu digabungkan. Nah, ini micro naratif. Ada juga nano naratif ya, itu seperti kalau contoh namanya kalau dulu pas kecil itu beli apa pelendungan apa itu beli apa itu permen karet itu kan ada dulu ada yosan ya yosan kalau pernah ngalami itu ada mengumpulkan huruf Y O S A N itu terus dikumpulkan ya itu yang susah ditemukan huruf N kalau nggak salah ya huruf N itu susah sekali dan ini akhirnya beli banyak tujuannya nggak dimakan tapi biar ketemu huruf N-nya itu nah ini sebenarnya anak-anak sedang melakukan sebuah apa yosannya itu sedang memberikan nano naratif ya. Nah, narasinya apa oh anak-anak ini berusaha mencari tahu jadi aktornya itu anak-anaknya itu pemantik ceritanya atau bagian dari ceritanya menarasi itu si yosan tadi itu menarik. Jadi yang seperti ini itu sangat pernah dibahas. Kadang-kadang kita itu terjebak pada wah harus nulis yang mulu-mulu, yang ganas gitu, yang berat-berat. Kayak contohnya kan analisis Shakespeare itu wah, bagus itu, boleh aja itu, sangat boleh itu. But somehow itu sudah banyak yang analisis. Nah apa yang ditawarkan? Nah kakak kelasmu dulu Shakespeare, terus saya setujui, boleh bagus itu. Tapi kalau Shakespeare dia bahasnya Romeo Juliet, oh itu sudah ribuan yang analisis. Nah, coba cari yang adaptasinya ada enggak? Oh ada, ternyata ada Romeo Juliet versi anime, ada Romeo Juliet versi game, Romeo Juliet versi Indonesia juga ada, dibandingkan semuanya, arkiteknya dapat, akhirnya dapat apa itu nilai yang bagus sekali lah itu. Dan tapi sayangnya belum mau untuk dipublikasikan, padahal punya nilai publikasi yang tinggi itu. Nah, anak sastra tadi bisa munculkan apa? Memetik naratif. Nah, teorinya belum ada. Jadi narasi yang fokus meme sebagai sebuah narasi, ya itu belum ada. Karena menarik sekali kalau umpamanya kita penasaran kadang-kadang di Google ngetik umpamanya meme Fizi. Kira-kira apa itu di scroll itu munculnya gambar-gambar apa aja. Nah itu sebuah narasi tersendiri. Bagaimana mesin pencarinya itu merespon kemunculan apa itu search-nya tadi, keyword-nya tadi. Nah, terus yang terakhir somehow waktu saya sampai berapa? Kurang lebih 5 menit lagi, Pak. Oke, maaf. Jadi a good paper ya should have an impact ya. The impact ya somehow is foreseeable and applicable. Jadi ada impact-nya. Impact-nya itu salah satunya based on my experience ya. They will accept your paper if you can offer something new in the form of theoretical perspectives. Ya. Jadi saya mengajukan banyak seperti istilahnya ludic adaptation, prospective translation. And this kind of neologism, this kind of offering in the form of theory is something they find interesting to discuss, because when you can offer something new in the form of theory, it means that you have been walking through a lot of research and inquiries to address certain issues, which are somehow a part of us, but yet it has not been analyzed. Jadi bagian dari kita belum dianalisis. Nah itu bisa diajukan. Ini sebagai contoh ini beberapa yang sudah saya tulis. Yang terbaru itu ludic adaptation. Jadi fenomenanya apa? Oh banyak anime yang ada versi chibi-nya. Attack of the Titan ada versi SMP. Terus di Amerika juga ada muncul dari tahun 87 itu ada malah 76 Scooby-Doo Kids. Terus ada muncul Disney Kid itu. Loh, ini kok ada fenomena kayak gini. Kok belum ada yang ngedress? Nah, diadres itu kumpulkan dari semua media, dari game, dari apa itu animasi, komik, itu jadikan satu. Ambil sumber data yang banyak, ini semakin banyak semakin bagus. Ngambil sekitar 30-an, terus diajukan itu oh, ternyata sama. Di belahan bumi manapun ada fenomena seperti ini. Nah, itu. Terus ada itu gamification, ludic linguistik, itu istilah-istilah itu istilahnya lama, sudah lama, belum populer. Nah, saya nyoba mempopulerkan di dunia game. Oh ternyata masuk.
Kalau sudah itu. Kalau yang Indonesia juga ada tapi kayak kepotong yang di sini itu. Ini yang apa itu? Scopus ya. Kalau yang Cinta juga ada beberapa itu. Niku, Bu Sabrina. Nggih. Baik, matur nuwun sekali Pak Lutfi sharingnya. Sebenarnya saya pribadi punya beberapa pertanyaan, tapi kita persilakan teman-teman peserta dulu yang mungkin bisa saya summarize ulang dari yang disampaikan Pak Lutfi tadi. Ketika kita akan mulai membuat atau memikirkan mungkin topik apa untuk jurnal kita bisa mikirin yang pertama, lahan penelitiannya itu apa, like what parts of the phenomenon or issue that is analyzable. Mungkin kalau teman-teman yang di sastra, karena sastra biasanya terpanjang pada menganalisis sebuah teks, baik itu teks tertulis maupun teks dari sebuah film, itu bagian apanya kita breakdown dulu, kita lihat dulu apa yang bisa dianalisis dari keseluruhan cerita. And then yang kedua, what theory we can use to see those aspects dari certain point of view, and then yang ketiga kita pikirkan kira-kira what impact can our research have, baik itu theoretical impact atau practical impact. Now about that, mungkin teman-teman sudah mulai punya gambaran kira-kira apa objek kajiannya apa, lalu ini akan bisa dilihat dari kacamata apa gitu. Now we open probably one or two question and answer questions for this session. Then we will, before we go on to the next discussion, ada teman-teman yang ingin bertanya mungkin? Kalau mungkin saya sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya silakan boleh raise hand atau chat di chat box ya. Mungkin saya mewakili teman-teman dulu Pak. Kalau 3 aspek tadi, kalau apa yang bisa dianalisis kan jelas harus ada karena itu core sebuah penelitian dan dari sudut pandang apa. Tapi kalau impact yang bisa kita tawarkan dari penelitian kita, apakah harus ada theoretical dan practical impact atau salah satunya aja boleh? Oke. Jadi kalau selama ini yang sebenarnya sering lolos itu biasanya theoretical impact itu sudah bisa digunakan untuk keyakinan bahwa itu akan diterima, karena theoretical impact itu juga akan mengundang pendapat-pendapat yang lain, jadi akan jadi sumber dikritiki oleh orang lain itu. Jadi seperti yang terbaru itu yang bulan Februari kemarin itu saya tulis karena sebagai bentuk pembuktian. Karena dulu kayak ada orang yang meremehkan dalam konteks Lutfi kan wong translation, wong linguistik gitu. Bisa nulis sastra murah. Tertantang untuk membuktikan itu, akhirnya dicari-cari, akhirnya ya alhamdulillah bisa, dan ada theoretical impact ya tadi adaptation tadi, dan harus diterima karena itu Hacheon belum bahas, itu Hacheon itu mbahnya adaptation itu. Bahasnya dalam konteks intergenerational itu, tapi dia tidak membahas masalah Chibi dan yang lainnya. Terus Genet belum bahas itu, bahkan saya pakai teorinya Genet untuk bahas itu. Jadi kalau ada memang sesuatu yang ditawarkan itu biasanya editor dan reviewer itu ini menarik, karena kalau itu suatu yang baru yang mengkritisi teori yang sudah ada terus munculkan yang baru, dia akan menjadi sumber rujukan yang lain, baik itu untuk melengkapi atau untuk mengkritisi gitu. Jadi bisa, sebenarnya semua orang bisa melakukan seperti itu, asal tahu cara nge-address isu, terus menggunakan banyak baca previous studies-nya itu. Iya betul. Kuncinya membaca nggih, Pak. Membaca dan menulis. Nggih, membaca. Gitu teman-teman. Oke.
Any other further questions, probably? Or mungkin bisa saya lanjutkan dulu dengan hal yang lebih teknis sambil misalnya nanti dalam perjalanannya teman-teman ada pertanyaan tentang how we address an issue atau how we pick a certain topic yang bisa kita minta masukan lagi dari Pak Lutfi, nanti silakan chat di chat box ya. Matur nuwun Pak Lutfi. Sama Ibu. So the next part is my part, a little more technical. Jadi tentang jurnal, khususnya crossover ya, karena this is a kind of soft campaign of crossover journal. Hold on. Yang saya sharing PowerPoint yang ini. So preparing now about preparing your outline for a journal, a certain journal. Jadi ketika teman-teman bikin jurnal, mungkin bisa berangkat dari ada ngelihat sebuah call for paper, atau memang teman-teman bermaksud untuk saya punya tulisan, sudah ada tulisannya, lalu teman-teman mau mengirimkan ke halaman jurnal, atau like now SI punya sebuah jurnal baru dan teman-teman ada jurnal baru nih, saya kayaknya akan coba ngirim, mumpung masih baru, biasanya kesempatannya lebih besar. So you can check the page of the journal first, karena tiap-tiap jurnal biasanya punya different requirements, and they also have different scope. So check the scope of the journal. Misalnya di FAB ini kita ada jurnal Lexema. Itu skopnya apa yang tercover oleh halaman jurnal ini? Kalau Lexema, I think it's wider than what we have in crossover. Lalu misalnya di jurnal crossover, skopnya yang diminta oleh jurnal ini apa? Tentang novelization, film adaptation, bla bla sampai sini, song cover, nyempil sedikit localization and intertextuality. Nah, mengetahui scope ini bisa teman-teman lihat di home of the journal page. So whatever the journal page, biasanya scope ini muncul di halaman home. Khususnya untuk halaman-halaman jurnal Indonesia ya. Kalau mungkin Pak Lutfi yang lebih sering mengunjungi halaman-halaman jurnal internasional dan terskopus oleh indeks, apakah sama Pak? Kira-kira scope itu muncul di home ya Pak? Jadi memperhatikan scope ini jadi sesuatu yang penting sekali, karena punya ide yang dahsyat tapi salah jurnal itu juga bakal ditolak. Iya. Oh ya, baik. Nah itu, apalagi biasanya kalau menurut yang saya dengar, biasanya jurnal-jurnal yang terindeks internasional itu malah justru skopnya itu lebih fokus. Jadi semakin fokus, usually it's harder to go to that journal, dan tapi itu malah jurnal yang bagus biasanya begitu. So setelah berangkat dari mengetahui jurnal ini skopnya apa, teman-teman bisa memilih jurnal itu untuk tulisan saya masuk apa enggak, atau bahkan setelah lihat baru menulis jurnalnya. So it's your call, depends on what your step you start with. And then after that, knowing what the journal requires, karena different journal requires different format, different aspects. Jadi ada yang sebuah jurnal itu mintanya setelah abstract, introduction, lalu langsung findings and discussion, lalu conclusion. Ada juga yang di jurnal itu dia mintanya komplit seperti introduction, literature review, and then research method, and then finding and discussion, conclusion. Lalu reference-nya juga pakai style apa. So maybe that's also one thing that you need to pay attention to. For example, this journal, our journal crossover itu these are what we provide in the author guideline. Nah, teman-teman bisa mengetahui ini dari mana? Dari author guideline. Jadi ketika di home itu untuk mengetahui scope-nya, lalu bisa teman-teman pelajari
format yang diminta jurnal ini seperti apa. And you can see that in the author guideline part. So misalnya saya buka kebetulan ini jurnal Poetika punya UGM. So the home will show you this. Oh, ini covering literature from different geographical American dari negara berbeda. Oke. Jadi kalau saya nulis bahasa dari artikel dari objek kajiannya bahasa Indonesia bisa, objek kajian Jepang bisa. So it doesn't matter what theory you're using apparently. Lalu format jurnalnya ini dia mintanya seperti apa? Kalian bisa lihat di author guideline. Nah, like this. Some journals requires 3,000 until 8,000. Some other requires 5,000 until 7,000, and so on and so forth. So these are another aspect you need to pay attention to. And then di crossover journal misalnya. So the page is this, ejournal.iainSurakarta.ac.id /index.php/crossover. This is the home. Kalau teman-teman ke sini, lalu biasanya kalau di sini nggak ada, you can find it here in the submission part dan author guidelines. Oh, dia mintanya seperti ini. So you can try going to different kinds of journal page and then find out yang mana kira-kira yang cocok untuk artikel punya teman-teman atau yang teman-teman tertarik untuk mencoba menulis. So that's it. This is the example of some journal provides a very specific example like this. This is what crossover have. Some other journal only mention the general requirements on that is available on the journal page seperti yang ada di jurnal Poetika tadi. And then after this, setelah dari Pak Lutfi tadi, teman-teman tahu bagaimana caranya untuk picking an issue atau memilih topik, and then bagaimana format yang diminta oleh jurnal. Kali ini kita mencoba sesuai dengan yang ada di crossover dulu ya. Tapi karena crossover itu menurut saya komplit isinya. Ada setelah abstract, introduction, and then literature review, and then method, and then finding and discussion. Kalau misalnya nantinya teman-teman kirim artikel teman-teman nanti ini ke jurnal lain yang cuma requiring introduction langsung finding and discussion, akan lebih mudah, tinggal digabung aja, lalu bisa lebih gampang adjustingnya. Now, after this, I will put you into breakout rooms. Saya harap mungkin teman-teman sudah punya gambaran siapa yang nanti akan menulis sama saya, for example. Atau misal sudah ada artikel dari semester kemarin yang mau dijurnalkan, boleh. If you want to write as a single author, that's okay too. After this, I will open 20 breakout rooms, dan kalian bisa masuk ke breakout room itu, bisa masuk sendiri